Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Rismantra Besari di mata kuliah Financial Technology. Baik teman-teman, untuk mata kuliah Financial Technology pada hari ini kita akan membahas mengenai masa depan financial teknologi. Baik, teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa absen melalui siakat dan berkomentar di kolom live chat. Terima kasih. Baik, sudah nampak di layar ya. Ini adalah pertemuan ketujuh kita. Untuk pertemuan ketujuh kita berarti satu kali pertemuan terakhir. Terus besok kita sudah ujian tengah semester, setelah itu baru untuk pertemuan ke-9 setelah UTS ya. Jadi tidak ada minggu tenang karena kemarin kita ada libur 1 hari. Jadinya minggu depan kita sudah mulai ujian tengah semester. Nah, untuk materi ujian tengah semester berarti dari materi pertama sampai dengan materi yang terakhir hari ini, yaitu masa depan finansial teknologi. Layanan keuangan di masa yang akan datang atau the future of financial service. Nah, ini kita akan membahas dulu mengenai industri jasa keuangan yang telah mengalami metamorfosa serta perubahan dari konvensional dan alih berbasis teknologi informasi atau TI. Nah, teknologi industri keuangan ini sudah inovasi ya untuk memanfaatkan teknologi informasi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah maupun operasional perusahaan. Jadi, dulu itu waktu teknologi informasinya masih terbatas, jasa maupun lembaga pelayanan keuangan itu sangat-sangat terbatas dan minim sekali untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang teknologi. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang sudah ada perkembangan teknologi informasi berubah. Jadi yang dulunya konven, sekarang sudah berubah menjadi berbasis TI atau teknologi informasi. Nah, pelayanan semakin cepat, lebih efektif, yang akan memberikan dampak menurunkan biaya operasional. Lalu mendukung peralihan tersebut dibutuhkan strategi yang jelas serta keterlibatan semua pihak untuk memfasilitasi terwujudnya finansial teknologi. Nah, karena adanya tadi ya beralih dari konven ke yang berbasis teknologi informasi. Jadi di mana dia di situ pihak-pihak jasa layanan perbankan ini perlu sekali untuk melakukan yang namanya sinergi. Sinerginya itu bukan hanya dari sudut pandang teknologi informasinya aja, tapi dari segi semuanya. Dari SDM-nya juga harus menguasai berbasis teknologi informasi, dari sistemnya memang harus diperkuat. Nah, itu memang benar-benar harus disinergikan satu dengan yang lain. Nah, di sini harus ada dukungan dari yang namanya segenap pihak, baik yang ada di internal perusahaan sendiri maupun yang ada di eksternal perusahaan. Karena adanya dukungan-dukungan ini nanti akan memberikan atau menciptakan lebih cepat dan efektif. Nah, di dalam melakukan transaksi. Nah, di sini tadi ada menekankan biaya operasional. Kenapa di sini saya bilang menekankan biaya operasional? Nah, karena adanya teknologi informasi yang lebih hemat, kita misal ya, perusahaan itu dapat membeli satu software saja, satu kali bayar saja tanpa dia harus membayar berbulan-bulan seorang pegawai. Ya kan? Sudah bisa diminimalisir dengan adanya teknologi informasi. Misal yang dulu harusnya membuka, seperti saya contohkan perbankan ya. Perbankan saat ini sekarang sudah ada yang namanya TCS digital atau pembukaan rekening dimanapun teman-teman berada itu sudah melakukan pembukaan rekening itu lewat aplikasi. Bayangkan aja kalau semisal di pelosok itu atau di kota
maksudnya yang jauh dari kota, di pedesaan itu harus ada banknya, harus buka kantornya, harus ada SDM-nya. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan keuangan untuk membuka satu cabang baru. Nah, ini kalau dia misal hanya memberi suatu aplikasi produk dan dia memberikan pengajaran atau literasi kepada SDM-nya, hanya dengan satu kali dia membeli, dia bisa digunakan untuk lifetime sepanjang masa. Beda dengan yang namanya penekanan terhadap operasional, itu sangat tinggi. Jadi memang benar-benar bisa menekan biaya operasional dengan adanya kemajuan finansial teknologi ini. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perwujudan maupun untuk mengembangkan finansial teknologi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan finansial teknologi. Nih, dapatkan data dengan benar. Di sini maksudnya adalah dapatkan data dengan benar. Dalam membuat keputusan bisnis yang cerdas, itu dibutuhkan analisis yang tajam dan tentunya data yang valid dan reliable. Nah, di sektor bisnis keuangan, layanan serta operasional yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelanggan menjadi tumpuan utama terwujudnya finansial teknologi. Jadi tadi ya, operasional yang efektif, efisien, dan berorientasi ke pelanggan. Jadi benar-benar membuat pelanggan itu atau customer itu merasa nyaman bahwa aplikasi ini memang benar-benar aplikasi yang berguna, cepat, efektif, dan efisien. Ya. Nah, bisnis digital membutuhkan daya data yang besar dan tepat sesuai dengan kebutuhan untuk diproses guna menghasilkan output yang dibutuhkan. Nah, dibutuhkan ini maksudnya adalah dibutuhkan permodalan dan peramalan yang tepat untuk memungkinkan perusahaan finansial teknologi ini dapat menggunakan data yang dimiliki. Ya. Aktivitas ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi guna memberikan rasa aman kepada nasabah. Jadi, adanya data dengan benar, data yang valid, reliable. Nah, ini adalah data yang memang benar-benar harus dibutuhkan saat menggunakan finansial teknologi. Nah, ini tadi juga dijelaskan bahwa di sektor keuangan, layanan serta operasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelanggan menjadi tumpuan utama terwujudnya finansial teknologi. Jadi kan tadi ada kata kuncinya ya, efektif, efisien, berorientasi ke pelanggan. Berarti vintage itu tujuannya ya tiga itu, efektif, efisien, orientasinya ke pelanggan. Itu benar-benar memberikan kemudahan kepada pelanggan ya. Lalu bisnis digital membutuhkan data. Bisnis digital membutuhkan data output yang dibutuhkan. Nah, dibutuhkan pemodelan dan peramalan yang tepat untuk memungkinkan perusahaan fintech menggunakan data yang dimiliki. Aktivitas ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi guna memberikan rasa aman kepada nasabah. Jadi ketika kemarin lagi ya, ketika nasabah itu memberikan datanya kepada perusahaan finansial teknologi, si perusahaan finansial teknologi itu harus benar-benar meyakinkan nasabahnya bahwa data yang kamu berikan kepada saya itu adalah data yang reliable, valid, dan data itu aman di kami. Kami tidak akan melakukan pembocoran data atau pembukaan data kepada pihak lain. Nah, itu benar-benar harus dipastikan oleh perusahaan keuangan ini yang menggunakan jasa fintech kepada nasabahnya. Karena itu penting ya, apalagi kembali lagi ya, yang sekarang banyak sekali perusahaan finansial teknologi yang legal yang bisa membocorkan datanya. Kalau kita aplikasi install, masukkan data pribadi kita, lalu datanya bisa tersebar karena tidak ada pengawasan dari OJK maupun dari Bank Indonesia. Ini ya, saya lanjutkan.
Yang kedua yaitu menjaga pelanggan sebagai prioritas utama atau keep your customer as your main priority. Nah, di sini keberhasilan finansial teknologi tidak lepas dari keberadaan pelanggan yang akan menggunakan vintage sebagai interaksi keduanya. Nah, teknologi digital tidak akan memiliki arti bila mana teknologi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Nah, pelanggan sebagai user, computing stratification akan memberikan dampak kepada vintage itu sendiri. Nah, vintage harus memberikan layanan personal kepada pelanggan dengan menggunakan kecerdasan buatan. User-friendly, easy to use, user-to-interface, timely, content, serta memiliki format dari vintage menjadi fokus bagi pelanggan. Sekali lagi ya, berarti di sini vintage itu menekankan bahwa pelanggan adalah prioritas utama, the first priority. Jadi dia memprioritaskan the customer, the first priority, pelanggan prioritas utama ya. Di sini sudah dijelaskan. Nih, adanya user friendly, easy to use, user for interface, timely, terus konten formatnya berfokus pada pelanggan. Nah, itu sudah termasuk dari ini menjaga pelanggan sebagai prioritas utama. Benar-benar harus dijaga sama si perusahaan vintage-nya. Terus yang ketiga yaitu adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pembelajaran mesin atau embrace artificial intelligence and machine learning disruption. Nah, artificial intelligence dan pembelajaran mesin dapat membantu pelanggan untuk mengelola keuangan mereka secara pribadi, mereka secara individu dengan lebih baik. Dan aplikasi tersebut dapat memberikan jawaban yang tepat tentang keuangan sendiri. Mesin ini juga dapat membantu memberikan data historis keuangan pelanggan maupun membantu memberikan rencana anggaran keuangan ke depannya. Jadi adanya artificial intelligence dan mesin embrace artificial intelligence atau machine learning disruption. Nah, itu di sini membantu mesin ini tuh membantu memberikan data historis keuangan dari si pelanggannya. Nah, di sini juga selain ini itu mesin juga cocok untuk dapat membantu memilah-milah peluang investasi untuk mencocokkan dengan profil pelanggan. Masuk resikonya, tujuan jangka panjangnya bagaimana, lalu kemampuan mesin untuk memberikan prediksi keuangan, berarti dapat membuat prediksi yang akurat tentang pasar. Kalau kita berbicara mengenai kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, berarti kita menggunakan yang namanya artificial intelligence atau pembelajaran machine learning disruption. Nah, itu kan menggunakan alat semua ya teman-teman ya. Di sini itu di mana artificial intelligence ini dapat membantu memberikan data historis keuangan pelanggan maupun membantu merencanakan anggaran keuangan pribadinya. Jadi dari mesin tadi, machine learning disruption tadi, itu bisa tuh recordnya kita, mana transaksinya kita seperti apa, lalu bisa membaca histori keuangannya kita seperti apa, keluar masuknya. Lalu di sini juga dapat membantu untuk memilah-milah peluang investasi yang cocok dengan profil pelanggan. Jadi tanpa kita harus datang ke konselor finance atau konsultan keuangan, kita mau yang mana sih? Kita harus investasi apa sih? Kita nggak perlu kayak gitu. Lewat kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pembelajaran mesin ini, kita sudah bisa untuk melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan profil keuangan kita, ya, sebagai profil keuangan kita ya. Jadi bisa lihat keluar masuknya, mutasinya untuk apa, track recordnya bagaimana, itu sudah bisa tercermin semuanya. Nah, ini ya, dia juga dapat memberikan prediksi yang akurat tentang pasar. Jadi di mana dari adanya kecerdasan buatan artificial intelligence dan pembelajaran mesin ini, dia dapat membuat prediksi yang akurat tentang pasar, ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jangan lupa WhatsApp di grup ataupun tanya yang ada di Siakat ya. Tapi lebih baik kita WhatsApp di grup karena itu nanti akan menjadi nilai untuk keaktifan teman-teman yang melakukan diskusi seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah make IT the department atau departemen. Nah, di sini Departemen Teknologi Informasi akan menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab ya dalam pengelolaan finansial teknologi, di mana keberadaan Departemen TI ini akan memberikan kemudahan dan eksekutif untuk lebih fokus dalam mengelola finansial teknologi. Nah, ini kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, integrasi data, serta teknologi menyimpan data yang lebih fokus dikelola oleh Departemen Teknologi Informasi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, integrasi data, serta teknologi penyimpanan data itu lebih fokus dikelola Departemen TI. Jadi yang memiliki perusahaan yang memiliki fasilitas finansial teknologi wajib hukumnya membuat Departemen Teknologi Informasi, make Information Technology Department. Nah, ini wajib ya hukumnya ya. Kalau ini benar-benar harus yang mengelola dari perangkat keras, perangkat lunak, integrasi data, teknologi penyimpanannya bagaimana, sehingga datanya nanti itu lebih fokus dikelola oleh tim IT. Ada departemen sendiri yang menghandle ini, ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya awan publik atau the public cloud. Adopsi awan publik secara konsisten tumbuh dalam semua industri di seluruh dunia. Nah, teknologi cloud ini banyak memberikan manfaat yang sangat menarik khususnya bagi industri keuangan. Banyak manfaat yang diperoleh diantaranya skalabilitas, kelincahan, waktu untuk pasar, dan on-demand provisioning. Lalu keuangan adalah bisnis, di mana di sini adalah keuangan adalah bisnis dengan resiko tinggi. Ya. Keuangan ini bisnis dengan resiko tinggi. Khususnya terkait dengan data keuangan pelanggan. Nah ini memang sangat ini ya, data terkait dengan data keuangan pelanggan. Terus ada lagi keberadaan public cloud banyak memberikan manfaat khusus dari sisi keamanan data perusahaan, biaya yang lebih murah, serta upgrade fitur-fitur baru semakin familiar bagi perusahaan. Nah, solusi teknologi cloud ini menjadi pertimbangan bagi industri finansial. Nah, ini adalah adanya cloud ya. Cloud public ini adalah salah satu solusi. Ini adalah salah satu solusi di mana menjadi pertimbangan bagi industri finansial. Nih, saya lanjutkan. Nah, tadi berarti kita sudah mempelajari sampai dengan 5 hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan finansial teknologi. 1. Dapatkan data dengan benar. 2. Menjaga pelanggan sebagai prioritas utama. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. 4. Buatlah departemen khusus ya untuk teknologi informasinya. Lalu ada the public cloud. Jadi ada yang namanya solusi teknologi cloud. Itu sebagai pertimbangan bagi industri finansial teknologi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tren dari teknologi. Tren dari teknologi. Teknologi telah merubah industri jasa keuangan menjadi permanen. Nah, pelanggan ini tidak harus saling mengunjungi bank untuk membuka rekening. Nah, ini pelanggan tidak harus mengunjungi bank
pelanggan tidak harus mengunjungi bank untuk membuka rekening, menyimpan data maupun proses transaksi secara konvensional. Nih, semua sudah bisa dilakukan melalui teknologi. Nah, nih, semua sudah bisa dilakukan melalui teknologi. Lalu di sini financial technology telah membuat pengelolaan keuangan menjadi sederhana dengan akses ke semua jenis akun hanya dengan sekali klik. Nah, teman-teman bisa sekali klik, nah langsung. Tetapi aplikasi baru bukan satu-satunya teknologi yang membentuk jasa keuangan. Dan perusahaan lain dapat menggunakan teknologi baru dalam banyak cara untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, merampingkan proses mereka sendiri, dan memperluas layanan. Nah, dengan memanfaatkan tadi ya, adanya artificial intelligence, analisis data, teknologi blockchain, industri ini akan menjadi prima untuk transformasi di era digital. Dan tren teknologi untuk tahun 2020 ke atas. Jadi ini tahun 2020 ke atas vintage ini sudah berkembang. Sampai sekarang pun vintage sudah gencar-gencarnya dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan vintage itu sudah banyak. Bukan hanya satu untuk transfer, untuk pembayaran saja, tetapi sudah bisa digunakan untuk berbagai macam layanan publik yang sering sehari-hari kita lakukan. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini, vintage akan membuat pengelolaan keuangan menjadi sederhana dengan akses ke semua jenis akun hanya dengan sekali klik. Misal teman-teman ada Gojek ya. Gojek itu kan juga salah satu layanan financial teknologi ya. Teman-teman mau bayar bisa, bayar tagihan, listrik, PAM semua bisa, bayar cicilan bisa. Bahkan ya itu kan bukan bank ya, tapi lembaga jasa semacam jasa keuangan juga ya, karena di situ dia bisa transfer kemanapun. Nah, itu transfernya pun walaupun dia bukan bank ya, bukan dari jenis lembaga bank, dia non bank, tapi dia bisa melakukan transaksi transfer ke bank lain. Apa saja dia sudah bisa. Bahkan dia juga bisa transfer ke nomor rekening nomor penampungan GoPay ya. Lah itulah hebatnya bagaimana proses teknologi ini sangat berkembang di tahun 2020 itu sudah mulai booming. Nah, sampai sekarang itu inovasinya sudah benar-benar sudah banyak sekali. Itu terkait dengan teknologi telah merubah industri keuangan menjadi permanen. Nah, ini ya. Pelanggan itu tidak harus mengunjungi bank, rekening ke bank, enggak. Sekarang sudah bisa lewat aplikasi. Misal mau buka di rekening bank A, ya pilih menu rekening. Nanti habis itu kita bisa terhubung oleh CS digitalnya, suruh memasukkan apa data-data yang lengkap, terus identifikasi diri dan KTP dan lain-lain ya, sesuai dengan proses dan prosedurnya ya. Nah, itu sudah bisa dilakukan melalui media teknologi. Jadi teman-teman mau nggak mau ya, teman-teman itu harus melek yang namanya literasi teknologi finansial ya. Jadi benar-benar harus benar-benar itu perlu sekali di era saat ini ya. Lalu saya lanjutkan. Satu, kita akan membahas peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam keuangan akan meluas. Nah, ini. Penggunaan kecerdasan buatan itu telah menyentuh hampir semua sektor industri, tidak terkecuali sektor keuangan. Nah, penggunaan artificial intelligence itu dapat melakukan analisis prediktif tentang profil nasabah maupun dapat menentukan siapa yang harus membayar kembalian pinjaman. Oh, berarti kalau kayak misal kayak Shopee Pay, kayak peleter gitu ya, ada ya. Nah, itu sudah bisa langsung ter-include ya untuk membayar kembalian pinjaman. Berarti nanti misal limit yang disediakan berapa, seperti itu nanti dibayarnya dengan metode apa. Nah, itu bisa dicoba
maksudnya dengan adanya financial teknologi yang crowdfunding ya, ini ya, pembiayaan seperti ini itu sudah bisa melalui artificial technology, itu sudah bisa melakukan analisis prediktif ya, menentukan siapa yang harus mampu membayar kembalian pinjaman. Jadi adanya artificial intelligence ini dia lebih ini ya, misal kita mengembalikan kita meminjam sekian, pengembaliannya sekian, seperti itu ya. Jadi nanti bisa untuk namanya analisis dari kemampuan membayar setiap individu. Nah, ini artificial intelligence dapat membantu perbankan dalam memberikan nasihat keuangan yang informatif, membantu dalam deteksi penipuan, dan bahkan dapat menolong memandu investasi pelanggan. Nah, ini ya. Ini, dari adanya artificial intelligence itu dapat mendeteksi adanya penipuan dan bahkan menolong memandu investasi pelanggan. Jadi, kira-kira yang cocok investasinya buat kita itu apa? Nah, ini sudah ada di peran dari artificial intelligence. Lalu, perusahaan jasa keuangan akan menumbuhkan penggunaan data analis. Nah, industri jasa keuangan telah menjadi leader dalam mengadopsi analisis data canggih untuk membantu membuat keputusan profil nasabah pada saat ingin melakukan transaksi. Informasi yang tersedia dapat membantu perusahaan jasa keuangan untuk melacak aktivitas bisnis maupun profil nasabah yang memungkinkan mendeteksi penyimpangan atau penipuan dan memperkecil terjadinya resiko. Nah, ketika ada artificial intelligence dapat mengetahui perilaku pelanggan, bank dapat menggunakannya untuk meningkatkan kehati-hatian dan menemukan lebih banyak cara untuk menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan produk dan layanan kepada pelanggan. Nah, ini ya, teman-teman ya. Perusahaan jasa keuangan membutuhkan analis data. Nah, ini ya karena adanya vintage financial technology atau perusahaan keuangan yang semakin berkembang, maka muncul yang namanya analisis data. Nah, ini informasi ini tersedia membantu perusahaan dalam jasa keuangan melacak aktivitas bisnis si profilnya ini yang menginstal. Nah, ini ya, untuk menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan produk dan layanan ke pelanggan. Jadi, analisis data ini kita dapat menyesuaikan yang mana sih investasi, mungkin ya di sini ya investasi yang cocok untuk si pelanggan ataupun pembiayaan yang cocok sesuai dengan profil si pelanggan. Nah, melalui data analis ini dapat diketahui ya. Nih, lanjut. Nah, blockchain di sini merupakan sebuah buku besar terdistribusi atau ya, terbuka yang dapat mencatat transaksi antara pihak secara efisien dengan cara diverifikasi dan permanen. Nah, cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dirancang sebagai alat tukar. Cryptocurrency adalah alat mata uang digital atau virtual yang dirancang sebagai alat tukar. Nah, di cryptocurrency ini kita menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan, memverifikasi setiap transaksi serta untuk mengontrol pembuatan unit-unit atau token dari suatu cryptocurrency tertentu. Nih, cryptocurrency bergantung erat pada sistem blockchain, di mana proses transaksinya semua tercatat menggunakan sistem blockchain. Nah, fungsi dari blockchain ini apa? Fungsinya adalah untuk mengatur dan menjaga setiap penambahan data yang tersimpan pada tiap blok. Ya, blok yang menyimpan data tersebut akan berhubungan satu sama lain, membentuk jaringan terdesentralisasi atau jaringan peer-to-peer atau P2P. Nah, dalam blockchain ini, data yang disimpan dan dicatat tidak dapat dipalsukan atau disunting. Nah, jaringan P2P adalah jaringan kesepakatan di mana sistem ini mampu menghadirkan suatu sistem pembayaran atau transaksi yang baru. Ini adanya sistem blockchain tadi ya.
sistem blockchain menjadi solusi keamanan kunci. Nah, ini penting ya. Lalu yang keempat adalah perbankan menjalani transformasi digital. Nah, di sini transformasi digital lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking. Industri finansial perbankan perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah. Dalam hal ini, temuan-temuan teknologi baru tersebut haruslah mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi penggunaan dalam mengakses layanan perbankan. Salah satunya adalah perbankan digital yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanan. Nah, ini ya, proses virtual digital itu menunjang semua layanan perbankan, baik dari operasionalnya, keluhannya, keuangannya, semuanya. Itu bisa ditunjang dengan transformasi digital. Nah, ini banyak yang sudah memulai mengembangkan fitur-fitur perbankan digital mereka. Hanya penyedia aplikasi dan website untuk bertransaksi saja. Digitalisasi juga dilakukan pada kantor cabang. Misalnya, kini beberapa bank sudah memiliki aplikasi dan referensi nomor antrian. Lalu untuk cetak dan ganti buku tabungan sudah bisa dilakukan lewat mesin, ya. Jadi nggak perlu nih capek-capek antri ke CS, Mbak, saya mau nyetak buku tabungan. Cuma nyetak buku tabungan antrinya lama, 2 jam. Nah, kita sekarang sudah ada nih transformasi digital lewat mesin pencetak buku tabungan. Lalu bahkan untuk membuka rekening pun dilakukan secara self-service oleh nasabah tanpa harus datang ke cabang. Nah, sama ya tadi seperti yang saya jelaskan, kamu nggak perlu nih ngantri ke bank 2 jam, 3 jam nungguin Mbak CS-nya buka rekening satu-satu dan lain-lain. Sudah bisa dilakukan melalui self-service oleh nasabah. Nah, itu adalah termasuk dari perbankan yang menjalani transformasi digital. Teller juga sekarang, teller dulu menghitung secara manual. Sekarang ini ada yang namanya kalau teman-teman ke salah satu bank swasta ya, atau karena dia salah satu bank swasta, itu ada teller yang benar-benar teller SDM manusia. Ada teller yang dia menggunakan mesin. Jadi mesin tunai namanya. Tapi di layanan di banking hall ada, di teller juga ada, Nah, ini untuk apa transformasi digital ini? Mungkin salah satunya mengurangi antrian. Terus biasanya kalau antri di bank itu kan lama ya menghitung dan lain, mengurangi antrian, lebih praktis, lebih efisien. Nah, tadi kembali lagi the first customer is the first priority. Berarti apa? Berarti pelanggan itu prioritas pertamanya dari jasa transformasi finansial teknologi dan digitalisasi ini. Oke. Lalu selanjutnya, otomatisasi layanan keuangan, di mana yang namanya transformasi digital akan menjadi senjata bagi perbankan untuk menjaga perolehan laba di tengah tren margin bunga bersih yang mengarah pada penurunan. Nah, digitalisasi itu bakal mendorong efisiensi berbagai biaya. Peralihan dunia perbankan konvensional menjadi digital dan dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan nasabah. Apalagi pola transaksi nasabah di zaman kini mengharuskan adanya kemungkinan dalam setiap layanan perbankan. Terciptanya pasar baru dari generasi nasabah yang lebih muda juga menjadi salah satu faktor mengapa perbankan harus berubah. Di sini dengan melakukan digitalisasi, sudah melakukan investasi jangka panjang untuk masa depan dan dikatakan karena channel-channel digital maupun menghemat biaya cost per transaction, bank yang sudah digital ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabahnya. Juga akan menggait banyak nasabah yang baru yang notabene kini berada di usia produktif dan relatif muda. Kalau usia nasabah yang relatif muda dan baru gitu kan produktif gitu kan biasanya menggunakan layanan perbankan yang sifatnya adalah digital. Kan paling males ya ke bank kayak gitu, nunggu antri lama dan lain-lain. Nah, kalau ini prosesnya sudah digital, sudah bisa dilakukan secara self-service. Nah, oke, baik teman-teman. Terima kasih atas waktunya pada pertemuan ke-7 ini. Kita
Ini sudah membahas mengenai masa depan finansial teknologi itu bagaimana. Nah, itu sudah kita paparkan. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, sekali lagi silahkan tanya di WhatsApp grup, kita diskusi, dan jangan lupa absen melalui siakat. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.